Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami hari ini di dalam minggu kedua dari pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Hari ini kami akan belajar pelajaran yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana berbagai macam manusia. Tuhan Yesus, terima kasih. Tutup, bungkus mulut, hati dan pikiran hamba, juga bukalah hati teman-teman dan jemaat-jemaat-Mu agar firman yang disampaikan benar-benar menjadi sesuatu yang berharga sehingga kami dapat mengetahui tentang kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah pelajaran yang dapat dipetik. Pelajaran dapat dipetik dari mana? Kita sama-sama belajar. Lord Chesterfield, seorang negarawan Inggris, menulis, pembelajaran hanya dapat diperoleh dengan membaca manusia dan mempelajari semua variasi mereka. Jadi ada orang memang pintar untuk mengamati manusia dan mempelajari kenapa ya dia lakukan ini, kenapa responnya begini, kenapa ya mereka, saudara. Ia merujuk pada pengetahuan tentang dunia. Namun, apa yang dikatakannya juga berlaku untuk pengetahuan spiritual. Banyak hal yang bisa dipelajari dari membaca autobiografi baik melalui kehidupan sehari-hari, sejarah, biografi maupun fiksi. Dalam bab ini, diperkenalkan beberapa edisi umat manusia. Dan masing-masing memiliki pelajaran spiritual yang dapat diajarkan kepada kita. Sebagai seorang dokter yang penuh kasih, Tabib Lukas menulis tentang janda dan politisi, orang Farisi dan pemungut cukai, anak-anak kecil dan orang-orang dewasa, orang kaya dan pengemis. Dari kumpulan karakter yang penuh warna ini, saya telah memilih 4 edisi untuk kita baca. Jadi kita belajar tentang manusia. Pertama, seorang janda yang menuntut. Ya, Lukas 18 ayat 1-8. Yang kedua, seorang Farisi yang tertipu. Lukas 18 ayat 9-17. Yang ketiga, seorang pemuda yang tidak jujur. Ayat 18-34. Dan seorang pengemis yang tekun, ayat 35-43. Mari kita mulai dengan janda yang menuntut. Lukas 18 ayat 1-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, ya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang ke hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, saudara. Lukas menyebutkan para janda ini jauh lebih banyak daripada gabungan semua penulis Injil lainnya. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 37-38, Lukas 4 ayat 25-26, Lukas 7 ayat 11-17, Lukas 18 ayat 1-8, Lukas 20 ayat 45-47, Lukas 21 ayat 1-4. Ini semua menulis tentang janda. Jadi pada masa itu para janda biasanya mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Meskipun Allah telah memerintahkan umatnya untuk merawat mereka. Ya. Ada di ayat-ayat ini. Saudara, gereja mula-mula sangat serius dalam merawat para janda Kristen. Ya, kita bisa baca di Kisah Para Rasul 6 ayat 1, 1 Timotius 5 ayat 3-10, Yakobus 1 ayat 27. Ini adalah sebuah contoh yang baik untuk kita ikuti saat ini. Jadi saat Anda mempelajari perumpamaan ini, cobalah untuk melihatnya dalam konteks timur. Ruang sidang bukanlah bangunan yang megah, melainkan sebuah tenda yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain saat hakim bertugas. Hakim bukan hukum yang menentukan agenda, dan ia
duduk dengan anggun di dalam tenda, dikelilingi oleh para asistennya. Siapapun dapat menyaksikan jalannya persidangan dari luar, tetapi hanya mereka yang disetujui yang diterima yang kasusnya dapat diadili. Ini biasanya berarti menyuap salah satu asisten agar ia menarik perhatian para hakim pada kasus tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang punya masalah, mereka harus menyuap para asisten dari hakim biar hakimnya itu bisa melakukan membela perkara mereka. Ya, ini kita harus tahu dulu. Nah, saudara, janda itu memiliki 3 rintangan yang harus diatasi. Pertama, sebagai seorang wanita, ia memiliki sedikit kedudukan di hadapan hukum. Dalam masyarakat Palestina pada zaman Tuhan kita, wanita tidak pergi ke pengadilan. Karena ia seorang janda, ia tidak memiliki suami untuk mendampinginya di pengadilan. Terakhir, ia miskin dan tidak mampu membayar suap meskipun ia menginginkannya. Tidak heran jika janda miskin itu tidak selalu mendapatkan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh hukum. Sekarang kita memahami sedikit tentang latar belakang perumpamaan ini. Kita dapat lebih memahami apa yang diajarkan Yesus. Pada dasarnya, ia mendorong murid-muridnya untuk berdoa dan melakukannya dengan menyajikan 3 kontras. Pertama, berdoa dikontraskan dengan pingsan. Jadi kalau kamu nggak berdoa, sebenarnya kamu sedang pingsan. Jika kita tidak berdoa, kita akan pingsan. Sesederhana itu. Kata pingsan menggambarkan seorang percaya yang kehilangan semangat dan menjadi sangat putus asa sehingga ia menyerah. Itu artinya pingsan. Saya ingat 2 kali saya pingsan secara fisik, dan itu adalah perasaan yang paling tidak berdaya yang pernah saya alami. Saya merasa diri saya akan pergi, tetapi saya tampaknya tidak bisa melakukan apapun. Ya, waktu kecil saya pernah pingsan, saudara. Oke, tapi sekarang udah nggak pernah lagi. Ada hubungan antara apa yang Tuhan katakan dalam Lukas 18 dan pernyataannya dalam Lukas 17 ayat 37. Jika masyarakat seperti mayat yang membusuk di Lukas 17 itu, maka atmosfer tempat kita hidup pelan-pelan tercemar, dan ini pasti akan mempengaruhi kehidupan rohani kita. Tetapi ketika kita berdoa, kita mengambil udara murni dari surga, dan ini mencegah kita pingsan. Tetapi apa artinya selalu berdoa atau berdoa tanpa henti? Tentu saja ini bukan berarti kita terus-menerus mengulang doa karena Yesus memperingatkan terhadap doa seperti itu. Sebaliknya ini berarti kita menjadikan doa sebagai sesuatu yang alami bagi kita, seperti bernafas secara teratur. Kecuali kita sakit atau sesak napas, kita jarang memikirkan pernapasan kita. Kita hanya melakukannya. Demikian pula dengan doa. Doa seharusnya menjadi kebiasaan alami dalam hidup kita, atmosfer tempat kita terus-menerus hidup. Doa itu jauh lebih sekitar dari kata-kata bibir saja. Itu adalah keinginan hati kita. Dan hati kita terus-menerus berkeinginan di hadapannya. Bahkan jika kita tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Saudara, dalam hal ini, janda itu dikontraskan dengan orang-orang pilihan Allah. Jadi, Yesus ingin orang-orang pilihan Allah itu seperti janda itu. Udah tahu dia miskin, udah tahu dia tidak ada suami, udah tahu dia nggak punya uang, udah tahu dia seorang wanita, tetapi dia terus meminta kepada hakim itu untuk membela kasusnya. Yesus tidak mengatakan bahwa umat Allah seperti perempuan ini, bahkan ia mengatakan sebaliknya. Karena kita tidak seperti dia, kita harus dikuatkan dalam berdoa. Ia berargumen dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Jika seorang janda miskin mendapat apa yang pantas diterimanya dari hakim yang seperti itu, yang egois, ya, hakim yang paling egois pun, kalau misalnya si janda itu terus-menerus ngotot, menuntut, ya, dan hakim itu pun akhirnya lemah, udahlah, gue belalah. Betapa lagi anak-anak Allah akan menerima apa yang benar dari Bapa Surgawi yang penuh kasih. Perhatikan kontrasnya. Pertama, perempuan itu adalah orang asing, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Dan Allah peduli pada anak-anaknya. Janda itu tidak memiliki akses kepada hakim. Tetapi kita anak-anak Allah memiliki akses terbuka ke hadiratnya. Dan dapat datang kapan saja untuk mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan.
Perempuan itu tidak memiliki teman pengadilan untuk membantu memasukkan kasusnya ke dalam daftar perkara. Yang bisa dilakukannya hanya berjalan di luar tenda dan membuat keributan sambil berteriak kepada hakim. Tetapi ketika orang percaya berdoa, mereka memiliki juru selamat di surga yang adalah pembela mereka dan imam besar mereka yang selalu mewakili mereka di hadapan tata Allah. Istilahnya gini saudara, masa kalah sih sama janda? Ketika kita berdoa, kita dapat membuka firman dan mengklaim banyak janji Allah. Tetapi janda itu tidak memiliki janji yang dapat ia klaim ketika ia mencoba meyakinkan hakim untuk mendengarkan kasusnya. Kita tidak hanya memiliki janji-janji Allah yang tak pernah gagal, tetapi kita juga memiliki Roh Kudus yang membantu kita dalam berdoa. Mungkin kontras terbesar adalah bahwa janda itu datang ke pengadilan, tetapi anak-anak Allah datang ke tahta kasih karunia. Ia memohon karena kemiskinannya, tetapi kita memiliki semua kekayaan Allah yang tersedia bagi kita untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Intinya jelas, jika kita gagal berdoa, kondisi rohani kita akan seperti janda miskin itu. Dan janda miskin itu menuntut, dan itu seharusnya mendorong kita untuk berdoa. Nah, saudara, hakim itu dikontraskan dengan Bapa di sorga. Kecuali Anda melihat bahwa Yesus menunjukkan kontras, Anda akan mendapatkan gagasan bahwa Allah harus diperdebatkan atau disuap agar menjawab doa. Saudara, Allah tidak seperti hakim ini, karena Allah adalah Bapa yang penuh kasih, yang memperhatikan setiap seruan kita, murah hati dalam pemberiannya, peduli akan kebutuhan kita, dan siap menjawab ketika kita memanggil. Satu-satunya alasan hakim membantu janda itu ada karena ia takut janda itu ribet, saudara. Ribetnya ketulungan, membuatnya lelah, yang secara harfiah berarti membuatku lebam, yaitu merusak reputasinya. Allah menjawab doa untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kita. Dia tidak marah ketika kita datang. Lalu bagaimana kita menjelaskan keterlambatan dalam menjawab doa, terutama ketika Yesus berkata bahwa Allah akan membalas atau memberi mereka keadilan dengan segera. Ingatlah bahwa penundaan Allah bukanlah penundaan karena ketidakaktifan, melainkan karena persiapan. Allah selalu menjawab doa. Jika tidak, Roma 8 ayat 28 tidak mungkin ada dalam Alkitab. Allah bekerja dalam setiap hal dan setiap saat, menyebabkan segala sesuatu bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Saat kita mengirimkan permohonan kepadanya yang sesuai dengan kehendaknya, Allah mulai bekerja. Kita mungkin tidak melihatnya sekarang, tetapi suatu hari nanti jawabannya akan datang. Pertanyaan dalam Lukas 18 ayat 8 berkaitan dengan apa yang diajarkan Yesus pada Lukas 17 ayat 22-37. Apakah akan ditemukan iman semacam itu di bumi? Akhir zaman bukanlah zaman iman yang besar, saudara. 8 orang diselamatkan pada zaman Nuh, dan hanya 4 orang dari Sodom. Dan 4 orang diselamatkan pun salah satu dari mereka binasa di jalan. Ayat-ayat seperti 1 Timotius 4 dan 2 Timotius 3 menggambarkan gambaran suram terhadap akhir zaman. Saudara, jadi Anda mengerti ya. Yang kedua adalah tentang seorang Farisi yang tertipu. Lukas 18 ayat 9-17. Dan pada beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama dengan semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 minggu sekali, seminggu 2 kali. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri sendiri yang berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk di dalamnya. Nah, ini menarik untuk kita pelajari, saudara. Jadi seorang Farisi yang tertipu. Tertipu dalam hal apa? Saudara, pada masa ini, pada masa gereja saat ini juga banyak orang yang tertipu, saudara. Ya. Dan pelajaran kedua ini untuk membuat kita tidak tertipu lagi. Ya, tertipu dalam hal apa? Mari kita lihat. Sepanjang pelayanan publiknya, Yesus menyingkapkan kesombongan dan ketidakpercayaan orang-orang Farisi. Ia menggambarkan mereka sebagai debitur yang terlalu bangkrut untuk membayar hutang mereka kepada Allah. Tamu yang berebut tempat duduk terbaik. Dan anak-anak yang bangga akan ketaatan mereka, perbuatan mereka, sehingga mereka tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Yang menyedihkan adalah orang-orang Farisi itu benar-benar tertipu, mengira mereka benar dan Yesus salah. Orang zaman sekarang juga sama, mengira mereka benar, Alkitab salah. Hal ini diilustrasikan dalam perumpamaan ini. Orang Farisi itu tertipu tentang doa, karena ia berdoa dalam hati dan mengatakan kepada Allah dan siapapun yang mendengarkan betapa baiknya dia. Orang-orang Farisi menggunakan doa sebagai sarana untuk mendapatkan validasi publik, pengakuan publik, dan bukan sebagai latihan spiritual untuk memuliakan Allah. Ia keliru tentang dirinya sendiri, karena ia mengira dirinya diterima oleh Allah karena apa yang telah ia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan. Orang Yahudi hanya diwajibkan berpuasa setahun sekali pada hari perdamaian, tetapi ia berpuasa seminggu 2 kali. Ia memberikan persepuluhan atas semua yang telah menjadi miliknya, bahkan rumput-rumput kecil dari kebunnya. Ia keliru tentang pemungut pajak yang juga berada di bait suci yang sedang berdoa. Orang Farisi itu mengira bahwa pemungut cukai itu adalah orang berdosa besar, tetapi pemungut pajak itu pulang ke rumah dibenarkan oleh Allah. Sementara orang Farisi yang tertipu, yang sombong itu pulang ke rumah hanya merasa puas dengan dirinya sendiri. Saudara, untuk dibenarkan berarti dinyatakan benar oleh Allah berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pemungut cukai itu berulang kali memukul dadanya karena ia tahu di mana masalah terbesarnya dan ia memohon belas kasihan Allah. Pemungut cukai itu tahu betapa besar dosa-dosanya, tetapi orang Farisi itu sama sekali tidak menyadari isi hatinya sendiri. Kesombongan orang Farisi itu menghukumnya, tetapi iman yang lebih rendah hati dari pemungut cukai itu menyelamatkannya. Ini seperti kisah anak yang hilang dan kakak laki-laki sulungnya yang lebih hilang lagi, saudara. Berbeda dengan orang Farisi yang sombong, anak-anak yang dibawa kepada Yesus. Berbeda dengan orang-orang Farisi yang sombong adalah anak-anak yang dibawa ke Yesus. Sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi untuk membawa anak-anak kecil kepada para rabi untuk menerima berkat khusus mereka. Jadi aneh bahwa para murid menghalanginya. Mungkin mereka kira Yesus lelah dan perlu istirahat, atau mereka mungkin memutuskan bahwa dia sebenarnya tidak tertarik untuk anak-anak. Saudara, itu asumsi. Betapa salahnya mereka. Namun, ini bukanlah pertama kalinya para murid mencoba untuk menyingkirkan orang. Mereka ingin menyuruh orang banyak itu pergi dalam keadaan lapar, tetapi Yesus memberi mereka makan. Mereka mencoba menghentikan perumpamaan Kanaan yang meminta Yesus menyembuhkan putrinya, tetapi Yesus menjawab doanya. Ke-12 murid mungkin belum memiliki belas kasihan guru mereka, tetapi itu akan datang pada waktunya. Saudari, Yesus ingin kita menjadi seperti anak kecil, tetapi tidak kekanak-kanakan. Seorang anak yang tidak rusak menggambarkan kerendahan hati, iman dan ketergantungan. Seorang anak memiliki rasa ingin tahu yang membuat hidupnya menjadi menyenangkan. Satu-satunya cara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah dengan menjadi seperti anak kecil dan dilahirkan kembali. Jika orang Farisi yang sombong itu telah menjadi seperti anak kecil, ia pun akan pulang dalam keadaan dibenarkan. Saudara, yang ketiga adalah tentang pemuda yang tidak jujur. Ini seru, saudara. Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu."
Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudamu. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak Allah akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semua itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Saudara, seorang pemuda yang tidak jujur. Pengusaha muda yang kaya, mungkin satu-satunya orang dalam Injil yang datang ke kaki Yesus dan pergi dalam kondisi yang lebih buruk daripada saat ia datang. Padahal ia memiliki begitu banyak kelebihan. Ia bermoral, religius, sungguh-sungguh tulus. Dan mungkin kalau misalnya zaman dulu ada gereja, ada penatua, mungkin dia memenuhi syarat untuk menjadi anggota gereja, bahkan pelayan gereja pada umumnya. Namun ia menolak untuk mengikuti Yesus dalam malah menempuh jalannya sendiri dengan kesedihan yang mendalam. Apa yang salah dengannya? Singkatnya saudara, ketidakjujuran. Kadang-kadang orang tahu ini benar, tapi gak mau ngaku, gak jujur pada diri sendiri. Nah itu bahaya saudara ya. Terlepas dari kenyataan bahwa ia datang kepada pribadi yang tepat, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan menerima jawaban yang tepat, ia membuat keputusan yang salah. Mengapa? Karena dia tidak jujur kepada Allah atau kepada dirinya sendiri. Karena itu ia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Ia adalah seorang pemuda yang dangkal yang mengatakan satu hal tetapi melakukan yang lain. Perhatikan bidang-bidang di mana ia tidak jujur. Pertama, pandangannya tentang Kristus. Para rabi disebut guru, tetapi sangat tidak biasa seorang rabi disebut guru yang baik. Orang Yahudi menggunakan kata baik hanya untuk Allah. Ini menjelaskan mengapa Tuhan Yesus bertanya kepada pemuda itu apa maksudnya. Karena jika ia benar-benar percaya bahwa Yesus itu baik, maka ia harus mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Dengan mengajukan pertanyaan seperti itu, Tuhan kita tidak menyangkal keilahiannya, tetapi menegaskannya. Ia sedang menguji pemuda itu untuk melihat apakah ia benar-benar memahami apa yang baru saja dikatakannya. Perilakunya selanjutnya membuktikan bahwa pengusaha itu tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Jika ia benar-benar berpikir bahwa ia berada di hadapan Allah yang Maha Kuasa, mengapa ia berdebat dengan sopan tentang hukum, membanggakan karakternya, dan kemudian menolak untuk menaati firman-Nya? Tentu ia tahu bahwa Allah melihat hati dan mengetahui segala sesuatu. Pandangannya terhadap dosa. Ia juga memiliki pandangan yang dangkal terhadap dosanya sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa pemuda itu tulus berusaha menaati hukum. Bahkan mungkin inilah yang membawanya ke kaki Yesus. Yesus tidak mengutip hukum Taurat kepadanya sebagai sarana keselamatan, karena ketaatan kepada hukum Taurat itu tidak menyelamatkan kita. Ia memegang hukum Taurat di hadapan pemuda itu sebagai cermin untuk mengungkapkan dosa-dosanya. Ya. Tetapi pemuda itu melihat ke cermin dan tidak mau melihat noda dan cacat dalam hidupnya. Dia tidak jujur, saudara. Ketika Yesus mengutip dari loh hukum Taurat yang kedua, ia tidak mengutip perintah terakhir, yaitu janganlah engkau mengingini. Yesus mengetahui hati pemuda itu, jadi bukannya berkhotbah
kepadanya tentang ketamakan, ia memintanya untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang-orang tamak. Tidak seorang pun diselamatkan dengan memberikan seluruh kekayaannya kepada orang miskin. Tetapi tidak seorang pun dapat diselamatkan jika ia tidak bertobat dari dosa-dosanya dan berpaling daripadanya. Jadi pemuda ini dikuasai oleh cinta akan uang dan ia tidak mau melepaskannya. Pandangannya tentang keselamatan. Pemuda itu berpikir bahwa hidup kekal datang kepada mereka yang melakukan sesuatu, yang berbuat sesuatu, yang merupakan keyakinan khas orang Yahudi. Dan juga melakukan yang merupakan keyakinan khas orang saat ini, saudara. Tetapi ketika Yesus memberinya sesuatu untuk dilakukan, ia menolak untuk taat. Ia menginginkan keselamatan dengan syaratnya sendiri, dengan standarnya sendiri, bukan syarat Allah. Jadi ia berpaling dan pergi dengan sangat sedih. Para murid terkejut ketika Yesus mengumumkan bahwa sulit bagi orang kaya untuk diselamatkan. Mereka adalah orang Yahudi dan orang Yahudi percaya bahwa kekayaan adalah tanda berkat Allah. Jika orang kaya tidak dapat diselamatkan, pikir mereka, apa harapan bagi kita yang lain? John Rockefeller pasti akan setuju dengan mereka karena ia pernah berkata bahwa kekayaan adalah karunia dari surga yang menandakan, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Saudara, kekayaan bukan tanda berkat, saudara. Kalau kayak gitu bahaya, saudara. Nanti ada pendeta-pendeta yang gak ada mobil, kredit khusus untuk beli mobil agar dia dikatakan bahwa ini adalah pendeta yang diberkati Tuhan. Banyak seperti itu, saudara. Bahaya. Bukan memiliki kekayaan yang menghalangi orang masuk surga, karena Abraham, Daud, dan Salomo adalah orang kaya. Yang membuat keselamatan sulit bagi orang kaya adalah mereka itu dikuasai oleh kekayaan dan mengandalkan kekayaan itu. Kekayaan memberikan orang rasa sukses dan aman yang palsu. Dan ketika orang merasa puas dengan diri mereka sendiri, mereka tidak merasa membutuhkan Tuhan. Komentar Petrus dalam Lukas 18:28 menunjukkan bahwa ia memiliki pandangan yang agak komersial tentang kemuritan. Lalu, kalau orang seperti itu aja tidak dapat selamat, lalu bagaimana kita bisa selamat? Yesus menjadikan berkat bagi mereka semua di kehidupan ini dan upah di kehidupan akan datang. Tetapi kemudian ia menyeimbangkan perkataan dengan pengumuman lain tentang penderitaan dan kematiannya yang akan datang. Dia bilang, habis ini kita akan sampai ke Yerusalem loh. Di sini kamu akan melihat bahwa nubuatan-nubuatan para nabi akan digenapi di Yerusalem. Bahwa anak manusia akan disesah, diludahi, menderita, bahkan akan dimatikan di sana. Saudara, bagaimana mungkin Petrus memikirkan keuntungan pribadi ketika tuannya akan pergi ke Yerusalem untuk disalibkan? Pengusaha muda yang kaya adalah peringatan bagi orang-orang yang menginginkan iman Kristen yang tidak mengubah nilai-nilai mereka dan mengganggu gaya hidup mereka. Yesus tidak memerintahkan setiap orang berdosa untuk mencari pertolongan dengan menjual hartanya dan memberikan kepada orang miskin, tetapi dia menunjuk jari penegasannya pada setiap area hidup kita di mana kita tidak jujur, saudara. Udah tahu ini benar, karena ada sesuatu yang lain, nggak mau diganggu-ganggu hidupnya, tetap aja dia menolak untuk jujur. Itu bahaya, saudara. Nah, ini adalah versi manusia yang tidak jujur. Yang keempat, saudara. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu jugalah melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Seorang pengemis yang tekun. Matius menceritakan bahwa ada dua pengemis buta yang bertemu Yesus ketika ia meninggalkan Yeriko. Tetapi Lukas memperkenalkan kita pada seorang pengemis buta namanya Bartimeus yang berseru ketika Yesus mendekati Yeriko. Ada dua Yeriko, kota tua yang hancur dan kota baru yang dibangun oleh Herodes Agung, dan keduanya berjarak sekitar 1 mil. 1 mil itu ya 1,6 kilo, saudara, nggak jauh. Kedua orang itu, salah satunya lebih banyak bicara,
sedang duduk di pintu masuk kota baru, jadi tidak ada kontradiksi. Pada masa itu, kebutaan adalah penyakit umum yang tidak ada obatnya, dan satu-satunya dapat dilakukan orang buta adalah mengemis. Kedua orang ini tidak dilahirkan buta, karena doa mereka adalah untuk memperoleh kembali penglihatan mereka. Mereka terus berseru kepada Tuhan meskipun ada rintangan di jalan mereka. Ketidakmampuan mereka untuk melihat Yesus, penentangan dari orang banyak, dan keterlambatan Tuhan kita dalam menanggapi mereka. Mereka tidak membiarkan Yesus melewati mereka tanpa terlebih dahulu memohon belas kasihan. Fakta bahwa mereka memanggilnya sebagai anak Daud, kasihanilah aku, sebuah gelar mesianik, menunjukkan bahwa kedua pengemis Yahudi ini tahu bahwa Yesus dapat memberikan penglihatan kepada orang buta, seperti apa yang ditulis oleh kitab para nabi, yaitu di dalam Yesaya 35 ayat 5. Yesus menanggapi iman mereka dan menyembuhkan mereka, dan betapa besar perubahan yang terjadi. Mereka beralih dari kegelapan ke terang, dari pengemis menjadi pengikut Yesus, dan dari menangis menjadi memuji Tuhan. Mereka bergabung dalam kerumunan penjara yang pergi ke Yerusalem, yang mengatakan Hosana, Hosana, dan mengangkat suara mereka dalam memuji Tuhan. Kontrasnya jelas antara kedua pengemis ini dan pengusaha muda yang kaya. Para pengemis itu miskin, namun mereka menjadi kaya. Sementara pemuda itu yang tidak jujur itu kaya dan menjadi miskin selamanya. Para pengemis itu tidak mengklaim jasa khusus dan secara terbuka mengakui kebutuhan mereka jujur. Sementara pemuda itu berbohong tentang dirinya sendiri dan membual tentang karakternya. Pemuda itu tidak percaya, jadi dia pergi dari Yesus dengan sangat sedih. Tetapi kedua pengemis itu percaya kepada Yesus dan mengikutinya dengan nyanyian pujian. Saudara, dalam Lukas 1 ayat 53, ia telah mengisi kekosongan orang-orang lapar dengan hal-hal yang baik, dan orang-orang kaya ia usir dengan tangan kosong. Saudara, penutup, versi manusia yang telah kita baca dalam pasal ini mendorong kita untuk menaruh iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Jangan dari kata-kata orang lain, ya, termasuk orang-orang besar atau apa, bukan. Taruhlah iman kita hanya kepada Yesus Kristus, terlepas apapun yang dikatakan orang lain atau dilakukan orang lain. Saudara, janda itu gak tahu malu, tidak berkecil hati oleh sikap acuh hakim, datang terus, bikin ribet terus. Demikian pula pemungut pajak itu tidak berkecil hati oleh sikap munafik orang Farisi. Tetap ia berdoa, bilang, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Orang tua membawa anak-anak kecil mereka kepada Yesus, meskipun sikap egois para rasul Kristus untuk menolak bahwa anak-anak itu ketemu Yesus. Dan orang-orang buta datang kepada Yesus, meskipun banyak orang menyuruh mereka diam dan tetap di tempat. Dan lihat saudara, orang-orang yang seperti ini, Yesus selalu menanggapi dengan iman dan memberi upah kepada mereka yang percaya. Tetapi dari 4 orang ini, 1 orang yaitu pengusaha muda yang kaya. Kalau di dalam gereja itu udah termasuk orang-orang super yang moralnya sangat tinggi sekali, saudara. Tidak berzina, tidak membunuh, menghormati orang tua, memberikan perpuluhan dan segala macam. Tetapi pengusaha muda yang kaya itu menjadi peringatan bagi semua orang yang bergantung pada perbuatan baik untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Saya ulangi kata-kata ini. Tetapi pengusaha muda yang kaya itu menjadi peringatan bagi semua orang yang bergantung pada perbuatan baik untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Pemuda itu menunjukkan kepada kita betapa dekatnya seseorang dengan keselamatan, tetapi namun berpaling dalam ketidakpercayaan. John Bunyan menutup karyanya Pilgrim Progress dengan peringatan, kemudian saya melihat ada jalan menuju neraka, bahkan dari gerbang surga maupun dari kota kehancuran. Saudara, perhatikan peringatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan Yesus ceritanya akan berlanjut. Yesus telah sampai ke Yerusalem untuk memberikan dirinya untuk menebus orang-orang percaya. Saya beri judul Akhirnya Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati.